Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nafisa dari kelas 2 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus IIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Carda SHMH. Baik, di sini saya akan mereview dari isi buku ini, dan di sini ada sekitar 7 materi. Materi yang pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Materi kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Materi ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Materi keempat, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Materi kelima, memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6-nya, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab yang pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yaitu A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan, yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kedua, menampakkan dasar pembangunan berlanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan manusia. Yang kedua, ada dinamika internal bangsa Indonesia. Dinamika internal bangsa Indonesia ada 2 faktor, yaitu 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan pengaruh globalisasi yang disemangati. Liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal itu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataannya muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak juga di kalangan masyarakat yang memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Yang kedua, ada pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Di dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa. Sementara itu, dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dirumuskan materi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bab kedua, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia secara langsung memperoleh sebutan Melayu Indonesia, dan sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi, berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu, Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3 bangsa, yaitu bangsa Proto-Melayu, yang kedua bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Yang kedua, ada identitas nasional. Indonesia sebuah bangsa yang mendiami suatu negara. Tujuan bersama negara Indonesia telah tertuang dalam kesepakatan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia,
yaitu satu, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Dan yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima kebudayaan nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Satu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum bagi Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa negara. Dan yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersekutukan bangsa Indonesia. Jadi setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin mereka capai, itu sangat memerlukan pandangan hidup atau falsafah hidup. Dengan pandangan hidup ini, sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalannya. Tanpa mereka memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar. Yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa. Satu, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara atau modal untuk bersatu yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa dan istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataannya tidak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam budaya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di sini akan membahas 5 materi, yaitu satu, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Ide yang disampaikan artinya sama dengan cita-cita. Cita-cita di sini dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu bersifat tetap sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Yang kedua, ada makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya
senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan juga suatu lembaga bersamaan untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Yang ketiga ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila yaitu ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Yang kedua ada ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks kemasyarakatan Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Yang ketiga ada ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, atau golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konspiratisme sebagai reaksi atau paham atas liberalisme. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 Perundang-undangan 11 atau 2013. 1. Pokok perkara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100 PUU 11 2013 telah menerima dan memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu memahami negara dan warga negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu lembaga atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dengan masyarakat dan menerbitkan gejala-gejalanya. Kekuasaan dalam masyarakat dan hidup adalah suasana kerjasama sekaligus suasana antagonitis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Kekuasaan lainnya juga dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Selanjutnya, warga negara. Warga negara adalah anggota warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga negara juga mempunyai hak, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan untuk kehidupannya. Yang selanjutnya, warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Yang ketiga, kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kelima, setiap orang warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Selanjutnya bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi.
Istilah negara hukum atau rule of the law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19, namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa dan Barat. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, sehingga bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pengertian demokrasi adalah para filosof klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Polybios pada umumnya mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sementara itu, istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratein berarti pemerintahan. Dan secara istilah, demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat, berarti rakyat berkuasa, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan atau tinjauan atau penglihatan indrawi. Sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan Nusantara berarti cara pandang, meninjau atau melihat. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris disebut sebagai national resilience, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power, kekuatan nasional. Pengaruh ketahanan nasional. Secara epistemologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga demokrasi secara asal katanya berarti rakyat yang berkuasa, atau secara umum makna demokrasi diartikan pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi disebutkan bahwa government from people, by people, and for people. Sehingga rakyat dalam negara demokrasi menjadi subjek negara dan bukan merupakan objek. Dalam negara demokrasi, rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan, termasuk bagaimana peran serta rakyat sangat menentukan jalan pemerintahannya. Peran rakyat dalam negara dapat berwujud menyalurkan aspirasinya pada saat pemberian suara dalam suatu pemilihan umum, membayar pajak, terlibat aktif dalam peraturan politik lokal maupun internasional dengan menjadi pejabat publik, atau dengan cara menyampaikan kritik pada pemerintah baik langsung maupun secara media massa. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.